untuk setiap tingkatan ininya sama ya. Saya bisa katakan materi besarnya sama ya, itu ada 4 materi nantinya, yaitu ada Aljabar gitu ya, yang pertama, terus ada teori bilangan yang kedua, terus ada geometri yang ketiga, dan yang terakhir ada kombinatorika. Jadi mau SD, SMP, SMA ya semuanya pasti akan terkait dengan 4 hal ini ya. Oke, cuman nanti porsinya saja yang berbeda ya. Jadi SD-nya aljabarnya sampai mana gitu ya. Ya mungkin SD aljabar SD itu, seperti operasi-operasi dasarnya itu ya. Terus apa persamaan linear satu variabel, 2 variabel itu untuk SD ya. Terus untuk teori bilangan, ini satu-satunya materi ya yang tidak ada di materi sekolah, bisa dikatakan teori bilangan ini ya, untuk yang lainnya ini ada gitu ya. Jadi satu-satunya materi yang tidak ada di sekolah saya rasa teori bilangan ini ya, tapi nanti anehnya biasanya kalau kita sudah belajar teori bilangan ini, biasanya nanti ini yang paling kita sukai ya, biasanya gitu. Oke, terus ada 4 materi, terus ada 4 tingkatan juga ya nanti seleksinya ya, secara nasional. Jadi ada tingkat sekolah yang pertama ya, untuk tingkat sekolah ini biasanya ya bergantung sekolah masing-masing gitu ya. Biasanya kalau untuk sekolah yang siap, yang benar-benar siap, mereka akan mempersiapkan OSN ini jauh-jauh hari sebelumnya ya. Sedangkan untuk sekolah yang tidak siap atau hanya ikut-ikutan saja ya biasanya ya dipilih saja H-min 5 gitu, H-min 5 hari baru dipilih gitu ya. Itu berarti apa itu, ya kayaknya, jarang yang seperti itu bisa bisa juara ya. Ya mungkin juaranya mungkin cuma tingkat kota kabupaten, setelahnya mungkin tidak akan muncul lagi ya. Jadi, ya jarang lah yang seperti itu, atau bisa saya katakan tidak pernah saya menjumpai yang seperti itu bisa bisa berbicara banyak ya sampai tingkat nasional ya. Ya biasanya yang bisa berbicara banyak sampai nasional ya sekolah-sekolah yang sudah siap ya jauh-jauh hari sebelumnya ya. Iya, setelah tingkat sekolah baru tingkat kabupaten ya. Iya, atau tingkat kota, terus provinsi, terakhir nasional. Oke, itu tahapannya ya. Kalau adik-adik sudah sampai di mana nih? Apakah ada yang belum pernah ikut sama sekali, artinya belum pernah dipilih oleh sekolah? Atau ada yang sudah pernah ikut mewakili sekolah dan sampai di tingkat kota, tidak berhasil ke provinsi atau sudah berhasil ke provinsi, atau mungkin ada yang sudah berhasil ke nasional nih? Oke. Jadi, ada 4 tingkatan ini ya. Pada nantinya apa? Pada nantinya, kita akan, sebenarnya ini apa, sebenarnya nanti semua semua ini, semua tingkatan ini nanti bermuaranya pada terakhirnya apa, tingkat internasional untuk ya, untuk mewakili Indonesia ya di ajang internasional ya. Oke. Untuk ke tingkat selanjutnya, atau tingkat internasional, saya merasa paling sering terlibat ya dalam tingkat SMA ya. Kalau SMP atau SD, pernah tapi jarang ya. Jadi mungkin saya cerita yang tentang tingkat SMA ya, oke. Sekarang kita lihat kalau tingkat SMA itu, prestasi kita nanti di apa, di IMO ya. Sampai terakhir itu di IMO ya namanya, International Mathematical Olympiad ya. Ya, mungkin saya akan bicara 10 tahun terakhir ya, Kak, prestasi kita di IMO ini ya. Kita mulai dari yang 2015. Jadi ini 2015 pesertanya ada berapa nih, akan ada 6 wakil ya dari Indonesia ya, dan dari semua negara saya rasa ya, untuk mewakili negaranya di tingkat matematika internasional ini ya. Jadi ini bisa dikatakan kasta tertinggi ya Olimpiade Matematika ya. Oke, jadi ini wakil-wakilnya ada 6. Oke, ternyata di tahun 2018 ini kita dapat berapa? 2 perak, terus 4 perunggu, dan peringkat kita 29 dunia ya. Saya kira itu cukup bagus ya.
Itu di 2015 ya. Terus di sini apa leader-nya, sudah Pak Ali Amsbara ya, mungkin sudah ada yang banyak kenal dengan Pak Amsbara atau mungkin baru baru dengar namanya ya. Ya jadi beliau ini yang apa ya, kayak yang memimpin ya di atau yang membersamai, yang mengetuai di IMO ini ya. Ya kebetulan beliau ini ya dulu pembimbing saya ya waktu S2, jadi beliau ini ya bimbingan saya dulu waktu S2, pembimbing saya ya, Bang, waktu S2 aja. Jadi saya sedikit banyak sudah kenal dekat ya dengan beliau. Ya, berikutnya tahun 2016, kita dapat apa nih, dapat 3 perak, 3 perunggu ya, terus peringkat kita waktu itu peringkat 20 ya. Ya jadi pesertanya ini ya, ya mungkin ada yang kenal dengan nama-nama peserta di 2016 ini? Mungkin kakaknya atau mungkin tetangganya atau mungkin kakak tingkatnya gitu. Ya jadi ini yang 2016 ya. Terus ini 2000 berapa nih, 2017, kita meraih 2 perak dan 3 perunggu dan 1 honorable mention ya. Oke, peringkat kita, ke peringkat 31 ya, dari 20 ke 31 ya. Ya berarti turun ya, tapi saya rasa ini masih bagus ya, karena masih masuk 40 besar dunia ya, dari ratusan negara saya kira ya. Oke, terus 2019, oke, kita dapat emas ya, 1 emas dan 4 perak ya, 1 perunggu ya, dan itu saya rasa ini peringkat tertinggi kita di IMO yaitu peringkat 14. Saya kira itu sangat sangat-sangat hebat sekali ya. Oke, saya rasa juga itu relevan dengan apa, kompetensi kita di sini ya, karena benar-benar kompetensinya berat ya di OSN ini, mulai dari tingkat kota ya, provinsi, sampai nasional ya. Terus 2020 ada dapat 2 emas ya, terus 2 perak dan sorry, 2 perunggu dan 2 honorable mention ya. Meskipun 2 emas di sini, yang lain tidak begitu mendukung ya, sehingga kita jatuh lagi ke peringkat 32. Tapi lagi-lagi ini masih bagus ya, masih masuk 40 besar dunia itu sangat, 50 besar itu malah masih bagus menurut saya. Ya ini 2021 peringkat 33 belum nggak dapat emas, terus 2022 tidak ada emas juga, 2024 oke, belum emas juga, oke, dan tahun ini kita dapat emas, 1 ya. Dan meskipun peringkatnya jatuh, tapi saya rasa ini masih bagus, berarti yang lain yang lain juga bagus waktu ini ya, waktu tahun ini, dan juga, 3 yang lain cuma dapat perunggu ya, coba ini dapat perak mungkin kita bisa lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya ya. Ya intinya peringkat terbesar kita di 2000 berapa tadi, 19 ya. Oke, mungkin kita akan berbicara di tahun-tahun tersebut ya, kita katakan apa, tahun kejayaan kita gitu ya. Oke, saya mulai dari yang 2017. 2017 itu kita melakukan pembinaan di Riau ya. Jadi ini wakil-wakil Riau waktu itu, Riau itu adalah tuan rumahnya ya. Oke, jadi waktu itu saya ulangi lagi, Riau itu tuan rumah ya. Dia tuan rumah dan dia mengirimkan 30 siswa terbaiknya di seprovinsi Riau dan ini yang terpilih. Dan dari ini dia ambil 4 atau ya 4 ya, untuk melaju langsung ke nasional ya. Oke. Coba kalau kira-kira ditebak ya, kira-kira 4 orang itu yang mana saja nih? Bisa nggak ditebak dari kumpulan berapa nih, 30 kalau tidak salah ya. Itu ini dipilih 4 orang ya. Ya dari 4 orang itu kira-kira yang mana nih, yang mewakili Riau di tingkat nasional di tahun tersebut?
Kira-kira dari wajah-wajah ini mana yang paling meyakinkan ya? Nah, untuk lolos ke nasional gitu ya. Apakah dari wajahnya ini kelihatan itu yang jago gitu ya? Ya coba kira-kira kalau ditebak yang mana nih yang paling jago gitu, yang paling jago dari semua peserta ini ya? Nah, ini pesertanya ada yang dari Riau nggak nih? Nah, kalau ada yang dari Riau, mungkin salah satu yang di depan ini kakak tingkatnya gitu ya. Kalau nggak ada, ya mungkin saja kenal karena emang orangnya terkenal gitu. Oke, kalau tidak salah ingat, waktu itu yang lolos mewakili Riau itu yang ini ya, terus yang ini, terus yang ini ya. Oke, berarti sisa satu nih. Kira-kira yang mana yang dari wajah-wajahnya yang lolos ya ke mewakili Riau tahun tersebut. Yang mana di chat tidak ada yang menjawab dan tidak ada memberi tanda juga di chat. Ya, jadi waktu itu orang terakhir yang lolos atau bisa dikatakan yang paling jago di pelatihan ini adalah yang ini ya. Oke. Terus setelah dari Riau, tahun berikutnya kita ke Surabaya gitu ya untuk melatih persiapan apa ya persiapan OSN ya di untuk kontingen Surabaya apa Jawa Timur ya. Ya, jadi ini yang masuk ke nasional kelihatan ya. Ya, ini kelihatan juga ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 GA. Sebenarnya ada 7 kalau enggak 7, 8 waktu itu ya. Cuma pas hari pertama 2 diantaranya belum hadir ya. Cuma hadir hari terakhir, hari berikutnya kalau tidak salah. Ya, mungkin berikutnya ada foto. Oke, jadi ini pesertanya ya berarti ada 7 ya. Oke. Oke, dan ternyata apa hebatnya di tahun 2018 ini dari 7 yang lolos ini ke tingkat nasional, 3 diantaranya itu masih anak SMP ya. Kira-kira kalau ditebak ya, oke, saya ulangi lagi di 2018 ini dari 7 yang lolos ke nasional, 3 diantaranya anak SMP ya. Bisa dibayangkan kan? Jadi apa perbedaan tingkat itu tidak begitu berpengaruh ya untuk OSN. Jadi benar-benar persiapan kalian lah yang menentukan untuk lolos ke nasional atau ke tingkat berikutnya. Jadi tidak terikat oleh kalian masih kelas berapa ya. Jadi ya bisa saja yang kelas 1 SMP bisa mengalahkan yang kelas 2 gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Nah,
Kan aturannya adalah untuk yang SMP kelas 3 kan udah nggak bisa ikut SMP ya. Jadi yang lolos ini adalah SMP kelas 3. Dia mengalahkan anak-anak SMA seluruh Indonesia. Bayangkan, seluruh Jawa Timur ya. Bayangkan, karena hebat sekali ya. Ya, kira-kira dari 7 ini mana nih yang anak SMP ya? 3 diantaranya ada anak SMP. Ya, kira-kira yang mana? Apakah tidak tertebak juga? Oke, sudah ada 3 tanda di sini ya. Oke, ada 4 tanda ya. Ya, apakah ini uh, benar yang SMP? Ya, ternyata Pak, yang anak SMP itu saya konfirmasi bahwa ini SMA ya. Ya. Kalau tidak salah dari Iman 2 Malang ya. Yang ini juga SMA ya. Kalau tidak salah jadi dari Iman 2 Malang juga ya. Terus yang mana lagi? Oke, yang ini SMP ya. Yang ini benar SMP ya. Berarti masih sisa 2 nih yang SMP ya. Yang mana nih? Sisa 2 lagi yang masih SMP waktu 2018 ini ya. Oke, 2 yang lain adalah yang ini sama yang ini. Jadi yang SMP mungkin fotonya dempetan gitu ya. Oke, jadi 3 anak ini dia masih SMP ya. Waktu itu dan mengalahkan anak-anak SMA yang lain ya. Dan berhasil mewakili Jawa Timur di tingkat nasional ya. Oke, dan ternyata dari 7 peserta ini, yang dapat emas tahun itu adalah yang anak SMP ya. Oke, kira-kira yang mana nih yang dapat emas dari 3 anak SMP ini? Jadi bayangkan ya, bisa dibayangkan. Jadi dia masih SMP, ikut SMA ya, lulus nasional, dan satu-satunya emas waktu itu yang mewakili Jawa Timur ya. Wah, berarti keren sekali anak ini gitu ya. Oke, yang ini, oke ya. Terus mana lagi pilihan lainnya lagi? Yang ini, oke. Yang satu lagi mungkin, kira-kira yang mana nih? Ya, dan ternyata apa yang dapat emas di tahun ini, apakah yang ujung kanan? Bukan ya. Oke, jadi ini bukan. Apakah yang ujung kiri? Bukan juga ya. Berarti apa? Yang mana yang ini? Dan yang berhasil dapat emas waktu itu adalah ya anak yang ini ya. Oke, jadi anak yang ini, jadi dia satu-satunya emas di tahun tersebut ya. Jadi bayangkan ya, masih anak SMP ya, ikut SMA, lolos nasional, dan tidak hanya sampai di situ, dia satu-satunya emas tahun itu yang mewakili Jawa Timur. Oke, jadi saya ulangi lagi, apa motivasinya? Motivasinya adalah, Pak, meskipun kalian masih kelas 1, jangan terlalu takut dengan yang kelas 2 karena perbedaan kelas tidak begitu berarti signifikan ya. Yang akan mempengaruhi hasilnya adalah ya persiapan kalian ya untuk mendapatkan hasil terbaik di kompetisi ini ya. Ya, jadi ada yang lucu di tahun ini ya. Nah, lucunya adalah gini, jadi emang di pas pelatihan ini yang paling jago emang yang anak ini ya.
Terus yang SMA itu yang paling jago yang ini ya. Nah, terus setiap kasih soal tuh pasti yang SMA pasti lihat jawaban yang SMP. Terus dia ngomong gini. Jadi kalau jawaban kita sama, kata yang anak SMA ini, berarti jawaban saya benar. Ya, itu pernyataan yang anak SMA. Jadi kalau jawaban kita sama, berarti jawaban saya benar, kata yang anak SMA ini. Ini yang paling jago yang SMA paling jago waktu itu ini ya. Itu pernyataan pertamanya ya. Pernyataan keduanya dia bilang, kalau ternyata jawaban kita berbeda, berarti saya perlu mengecek ulang jawaban saya. Itu pernyataan anak yang SMA. Jadi dia sudah ngakui juga meskipun musuhnya ini anak SMP, dia SMA, dia mengaku kalah di pas pelatihan ini ya. Dan ternyata benar kan, yang dapat emas tahun tersebut hanya anak ini aja, anak SMP ini aja. Ya, jadi itu cerita menarik pas pelatihan tahun tersebut ya. Ya dari Surabaya kita geser ke Jambi waktu itu ya. Kita geser ke Jambi. Waktu itu Jambi hanya berhasil meloloskan 2 wakilnya ya ke tingkat nasional ya. Dan ini 2 wakilnya. Oke. Terus habis itu tahun berikutnya ke Sumatera Barat kita ya untuk persiapan OSK, terus ke Surabaya lagi ya untuk persiapan OSP, dan ke Surabaya lagi ya untuk persiapan OSP. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya kegiatan kita setiap tahun ya. Jadi benar-benar kita mempersiapkan untuk OSN ini dengan baik ya. Ya, seperti yang kita tahu tadi apa yang paling berkesan atau paling tinggi peringkat kita itu di tahun 2019 ya. Oke, maka kita akan coba bicara apa yang terjadi di tahun 2019 itu. Berarti 2019 itu adalah tahun setelah tahun 2018 ini kan. Artinya apa? Jadi yang ikut OSN 2019 itu dia dipersiapkan untuk OSN 2000 apa? IMO 2020 ya. Jadi dipersiapkan untuk tahun depannya ya. Oke, yang yang OSN 2023 misalnya itu dipersiapkan untuk OSN IMO 2024. Ya, begitu ada seterusnya. Jadi disiapkan untuk tahun depannya. Jadi seleksi tahun ini tuh dipersiapkan untuk IMO tahun depan. Oke. Dan ini wakil wakil kita ya di IMO di 2019. Oke. Dari 6 wajah ini ada yang kalian kenal tidak? Ya, ada wajah yang kalian kenal? Atau ini masih terlalu ngeblur? Coba yang berikutnya. Oke, ini ya. Seperti yang duduk ini yang tadi berdiri tadi ya. Ya, dari 6 wajah ini ada yang kalian kenal atau ada yang kalian pernah ketemu gitu, pernah atau ingat wajahnya? Iya. Ya, gimana? Kalau kita fokus ke satu orang, ke orang ini, apakah kalian pernah lihat anak ini?
Ya, benar. Jadi anak ini anak yang tadi itu ya, yang SMP itu ya, yang ikut SMP tapi dia lolos apa dia masih SMP ikut SMA lolos ya. Tidak hanya lolos nasional, dia satu-satunya Mas tahun itu. Coba cek lagi wajahnya, bener nggak yang anak itu ya? Kayak ini, sama nggak? Ya, jadi emang anak ini memang sangat luar biasa gitu ya. Oke, ternyata dia tidak hanya sampai di emas saja, di nasionalnya dia ternyata berhasil mewakili Indonesia di tahun tersebut untuk pertama kalinya ya. Oke, jadi benar-benar uh, kita katakan apa anak yang luar biasa gitu ya. Oke, seperti yang kita tahu tadi dari 6 wakil kita ini saat perolehannya apa? Satu perak, satu emas dan satu perunggu, 4 perak dan 1 emas ya. Kira-kira dari keenam wakil kita ini mana nih yang dapat emas? Kalau dari wajah-wajahnya mana nih yang dapat emas di IMO 2019? Oke, dan ternyata apa yang dapat perolehannya itu ini yang dapat perunggu ya. Berarti ini yang sebelah kiri tadi ya, yang sebelah kiri. Oke, ini yang perunggu, terus ini yang perak ya. Berarti peraknya ada 4, ini perak pertamanya, terus ini perak keduanya ya. Oke, ternyata anak yang tadi tahun tersebut belum berhasil dapat emas ya. Oke, tapi berhasil dapat emas di tahun berikutnya ya, yaitu 2020 berdasarkan tabel tadi ya. Untuk namanya ini ya, namanya dia Harun ya, Harun Alvaro Kristanto ya. Sekarang kalau tidak salah dia kuliah di MIT ya, jadi emang keren sekali anak ini menurut saya. Terus berikutnya ini perak ketiga, atas nama Valentino Dante ya, dari Surabaya juga. Terus keempat, atas nama Jonathan Christian dari Surabaya juga. Dan yang dapat emas anak ini ya, atas nama Kinantan Arya Bagaspati ya dari Jawa Tengah ya. Jadi bisa dibayangkan seperti apa ya kompetisi ini ya, kompetisi OSN ini ya. Jangankan sampai IMO ya, sampai bisa lolos nasional aja menurut saya sudah sangat luar biasa ya. Oke. Kalau sudah sampai dapat medali, apalagi mewakili Indonesia di IMO itu sudah sangat luar biasa. Oke. Jadi terus kira-kira gimana agar kita bisa seperti mereka ya? Setidaknya yang pertama, misalnya modal pertama yang penting adalah kita harus benar-benar memiliki keinginan kuat ya untuk menjuarai kompetisi ini ya. Karena dengan memiliki keinginan yang kuat, saya kira motivasi atau semangat belajarnya akan lebih lebih tinggi lagi gitu ya. Saya kira itu modal dasarnya ya. Jadi kalau kalian merasa belum begitu jago ya, setidaknya kalian harus punya kemauan yang kuat ya untuk jadi juara ya. Sehingga dengan kemauan itu nanti mendorong kita untuk bisa semangat untuk belajar dan menghadapi setiap level ya. Yang kedua tentu saja kita harus bisa menguasai konsep-konsep dasar, jangan sampai ada konsep dasar yang kita tidak kuasai ya. Kalau konsep dasar sudah dikuasai, saya kira untuk selanjutnya mudah ya untuk kita belajar materi-materi lanjutan. Ya, terus yang ketiga yang tidak kalah penting, kita harus gigih dalam berlatih soal ya, mengerjakan soal-soal sehingga kita banyak referensi soal sehingga ya harapannya ya insting kita untuk menjawab soal itu semakin terasa. Oke, jadi saya rasa ini yang perlu kita miliki ya apa untuk bisa menjuarai kompetisi ini ya. Setidaknya
Untuk jadi wakil sekolah misalnya, ya harus punya 3 ini ya. Ya untuk menjadi wakil kabupaten ya juga sama ya. Berarti harus ditingkatkan terus 3 motivasi ini ya. Oke, seperti itu ya. Oke, oleh karenanya Pak, ya, hari ini mungkin kita akan bicara sedikit tentang gimana caranya kita menghadapi soal-soal Olimpiade SMP ya. Jadi kita akan bahas tentang masalah apa? Masalah Olimpiade SMP yang bisa dikerjakan secara lebih sederhana gitu ya. Jadi kalau kita berpikir serius mungkin bisa, tapi kita butuh banyak energi untuk menyelesaikannya dan di sini kita akan kasih apa tips atau cara ya. Ada beberapa jenis soal yang kalau kita kerjakan serius mungkin akan lebih lama daripada kita kerjakan tidak serius ya. Tapi tidak seriusnya itu seperti apa? Kita bahas hal selanjutnya. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, hari ini kita akan coba bahas jenis soal-soal yang bisa kita kerjakan tanpa harus banyak mengetahui konsep-konsep matematis ya. Oke, saya sebut ini apa? Masalah berpikir sederhana gitu. Oke, setidaknya ada 2 jenis soal yang bisa kita kerjakan dengan teknik ini. Yang pertama, kalau kita menemukan soal yang seperti ini, soal yang bagaimana itu kalau kita punya soal di mana apa variabelnya itu variabel yang diberikan di soal itu lebih banyak ya daripada persamaan yang diberikan. Oke, kalau itu terjadi maka apa? Kita bisa melakukan teknik dengan cara apa? Menembak beberapa variabel ya. Di beberapa variabel sehingga apa? Sehingga variabel yang tersisa itu nanti sama banyak dengan persamaan yang ada. Tentu saja dengan catatan semua apa aturan soalnya tetap kita patuhi ya. Di sini misal kita punya yang pertama, jika x, y, z itu adalah bilangan real yang semuanya tidak ada yang nol, sehingga berlaku x tambah y tambah z itu nol, maka berapa nilai dari x pangkat 3 plus y pangkat 3 plus z pangkat 3 per x kali y kali z ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini kita punya berapa variabel? Tentu saja kita punya 3 variabel ya. Itu berapa persamaan yang diberikan di sini? Tentu saja kita tahu cuma ada 1 persamaan ya. Jadi apa? Dari sini kita bisa tembak berapa? 2 variabel ya. Oke, tembaknya terserah mau tembak apapun ya. Yang jelas dia tidak memperbolehkan nol ya. Jadi nggak boleh nol ya. Jadi kita tembak saja, pokoknya nggak nol. Misal kita tembak x-nya 1, y-nya juga 1. Maka kalau kita tembak seperti itu,
Maka kita akan dapat substitusi kepersamaannya dapat apa 1 tambah 1 tambah Z sama dengan 0 ya. Dari sini berarti kita dapat Z-nya sama dengan negatif 2. Berarti kita tinggal gantikan nilai ini ke persamaan ini gitu ya. Ke pertanyaannya ya. Sehingga kita peroleh apa? Sama dengan 1 pangkat 3 ya tambah 1 pangkat 3 tambah negatif 2 pangkat 3 dibagi 1 kali 1 kali negatif 2. Berarti 1 pangkat 3 1, 1 pangkat 3 1, 2 pangkat negatif 2 pangkat 3 negatif 8 dibagi 1 kali 1 kali negatif 2 negatif 2. Berarti ini jadinya berapa? Negatif 6 per negatif 2. Maka kita peroleh ini jadinya 3 ya. Oke, dan kita selesai. Jadi jawabannya adalah 3 ya. Oke, seperti itu yang kita sebut teknik yang pertama. Saat kita diberikan masalah di mana variabelnya lebih banyak daripada persamaannya, kita bisa menembak beberapa variabel sehingga tersisa variabelnya sebanyak persamaannya. Oke, ini contohnya. Ya, mungkin untuk jenis yang pertama ini ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Maksudnya membuat permisalan gitu ya, yang nilai X dan Y-nya. Ya, kita langsung tentukan nilainya ya. Kita tentukan nilainya sembarang boleh ya. Tapi sesuai dengan keinginan soal. Soalnya kan nggak mau dia 0 ya, berarti jangan 0 ya. Tembak berapapun ya. Membuat permisalan yang sesuai dengan soalnya gitu. Oke, benar ya. Oke. Makasih ya. Oke, sama-sama. Misal kita, apakah akan sama dengan yang lain? Harusnya sama. Kalau soalnya benar, harusnya kita ganti berapapun tetap sama ya. Misal saya ganti X-nya berapa 1 gitu ya. Y-nya saya ganti 2 sekarang. Berarti nanti apa? Kita substitusi ke persamaannya untuk mendapat yang ketiga ya. 1 tambah 2 tambah Z sama dengan 0 ya. Jadi kita dapat Z-nya sama dengan negatif 3. Maka dari kalau kita substitusi ke soalnya ini jadi berapa? 1 pangkat 3, 2 pangkat 3 ya, tambah negatif 3 pangkat 3 dibagi 1 kali 2 kali negatif 3. Berarti ini 1 tambah 8 dikurang 27 ya, dibagi negatif 6. Ini berapa nih? 9 kurang 27, negatif 18 ya, bagi negatif 6. Dan kita jawab jawabannya sama ya, 3. Jadi berapapun yang kita ganti pasti jawabannya sama. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya untuk teknik yang pertama. Atau mungkin ada tanggapan yang lain, silakan. Ya, itu yang pertama ya, jenis yang pertama. Terus jenis yang kedua, ya soal yang seperti apa? Oke, soal yang seperti nomor 2 ini ya. Oke, saya katakan apa? Jenis soal kedua ini seperti ini ya. Jadi teknik ini bisa diterapkan untuk kalau soalnya itu pilihan ganda ya. Pilihan ganda artinya apa? Di mana soal dan jawabannya itu sama-sama tidak jelas ya. Artinya sama-sama tidak jelas itu sama-sama berupa variabel semua ya. Maka kita bisa gunakan teknik ini ya. Oke, jadi di sini apa? Kita ditanya berapa nilai dari 2A tambah B per 2 pangkat min 1
dikali 2A pangkat min 1 tambah B per 2 pangkat min 1. Kalau dikalikan berapa ya? Oke, yang mana yang tepat gitu ya? Berarti apa? Pertanyaannya nggak jelas gitu kan? Nah, jawabannya juga nggak jelas ini. Artinya apa? Berupa variabel. Nah, kalau itu terjadi, maka kita bisa apa? Kita bisa tembak saja semua variabelnya ya. Kalau tadi cuma tembak beberapa, kalau yang seperti ini tembak semua variabelnya ya. Terus hasilnya apa? Kita cocokkan ke opsi jawabannya. Ya, di sini apa katanya? Untuk setiap bilangan real x pangkat min 1 itu didefinisikan apa sebagai 1 per x ya. Terus jika a, b dan 2a plus b per 2-nya semuanya tak ada yang 0, maka nilai dari 2a plus b per 2 pangkat min 1 kali 2a pangkat min 1 tambah b per 2 pangkat min 1 itu berapa? Ya, misal kita ini berapa? Kita katakan A-nya berapa? Misal A-nya 2 gitu ya. Terus B-nya berapa? B-nya 4 misal. Maka kalau itu yang kita lakukan, kita punya apa? Berarti nanti 2A-nya apa nih? 2A-nya tentu saja 4 ya. Terus B per 2-nya berapa? Nah, di sini ada 2A dan B per 2 ya. B per 2-nya berarti 2 juga. Oke. B per 2-nya 2, terus nilai dari 2A plus B per 2-nya itu 6 ya. Ya, berarti apa? Persoalan kita adalah sama dengan di 6 pangkat min 1 dikali 2A itu 4, berarti pangkat min 1 berarti 1/4 tambah B per 2 ya. B per 2, 2 pangkat min 1 berarti setengah. Ya, berarti ini jadinya 1/6 kali, berarti kita samakan penyebutnya per 4 ya. Berarti ini 1 tambah 2. Ya, jadinya apa? 1/6 kali 3/4. Berarti kita coret 6-nya, berarti tinggal 2 ya. Tinggal 1, tinggal 2. Jadi kita dapat sama dengan berapa? Sama dengan 1/8. Jadi kita tinggal gantikan ke opsi jawabannya mana yang menghasilkan 1/8. Tentu saja yang 1 otomatis salah. Yang 2 berarti ini berapa nih nilainya? Yang 2 jadinya 2 kali 4 pangkat min 1. Berarti berapa? Setengah ya. Berarti salah juga ya. Kalau yang ini berarti apa? AP. Oke, abang. AP. Min 1 berarti setengah kali 4 ya. Berarti 2. Salah juga ya. Kalau yang ini AB pangkat min 1. AB-nya berarti 8 ya. Pangkat min 1. Oke, berarti ini 1/8. Oke. Berarti ini calon benar ya. Kalau sudah tidak ada yang lain yang menghasilkan 1/8, berarti ini benar ya. Kalau masih ada yang lain menghasilkan 1/8, berarti ini nanti apa? Nanti kita ganti lagi A dan B-nya ya. Kalau yang ini berarti berapa? 8 ya. Berarti salah. Yang ini berarti 2 kuadrat dibagi 4 ya. Berarti ini 1 ya. Salah juga. Oh. Karena tidak ada 1/8 yang lain, berarti jawabannya yang opsi keempat ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi itu jenis yang kedua ya, di mana kita bisa membuat cara yang lebih simpel daripada kita mengerjakan dengan cara-cara aljabarnya. Oke, sampai di situ mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, silakan.
Oke, bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami, berarti kita punya dua teknik. Eh, Sekarang saya berikan soal-soal. Sekarang kalian jawab. Kira-kira pakai teknik yang mana untuk menjawab soal-soal ini ya? Oke, silakan soal yang pertama. Oke, yang sudah dapat jawabannya, silakan dijawab di chat ya, pribadi saja ke saya biar hasil hitungannya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, silakan. Jadi kita beri waktu paling lama 5 menit aja ya. Oke, silakan. Ya, sudah ada dua jawaban ya. Oke, silakan sambil dicek ulang, kita tunggu yang lain. 2-3 menit lagi ya.
Oke, hanya ada dua jawaban ya. Oke, kita coba cek seperti apa nih. Jika A dan B-nya bilangan real tak nol yang memenuhi A kali B sama dengan A kurang B, berapa nilai dari A per B tambah B per A kurang A kali B? Ya, tentu saja Pak, di sini kita memperoleh apa nih? Di soal ini ada variabelnya ada dua gitu ya. Ada dua variabel ya. Nah, sedangkan persamaannya ada berapa nih? Persamaannya cuma ada satu ya. Jadi apa? Berdasarkan apa teknik yang pertama tadi, kita tinggal tembak satu variabel ya. Ya misal Pak, kita tembak apa yang misal A-nya ya, kita tembak A-nya satu misalnya. Maka kita punya apa nih? Satu kali B sama dengan satu dikurang B ya. Jadi kita punya apa nih? B sama dengan satu kurang B berarti B-nya pindah ke kiri berarti 2B sama dengan satu. Dari situ kita dapat B-nya setengah ya. Jadi A-nya saat A-nya satu, B-nya setengah ya. Oke, kita terapkan ke soal ini berarti sama dengan A per B berarti satu per setengah ditambah B per A berarti setengah per satu ya dikurang A kali B satu kali setengah. Berarti satu per setengah berarti dua ya ditambah setengah per satu setengah ya. Dikurang satu kali setengah setengah ya. Berarti minus setengah. Jadi dua tambah setengah kurang setengah tentu saja jawabannya dua. Oke, jadi kita dapat jawabannya dua ya. Oke, seperti itu ya. Ya mungkin kita ragu, ya kalau A-nya satu, kalau A-nya yang lain. Ya coba aja, misal A-nya dua ya. Kalau A-nya dua apa yang terjadi? Ya mungkin B-nya akan berubah, tapi hasilnya tidak akan berubah. Oke, A-nya dua misalnya. Maka kita substitusi ke persamaannya 2 kali B sama dengan 2 dikurang B. Ya, berarti apa ini? 2B sama dengan 2 kurang B. B-nya pindah berarti jadi 3B sama dengan 2. Jadi kita peroleh B-nya sama dengan 2 per 3. Kalau kita gantikan ke sini, berarti ini sama dengan, nah, soalnya akan sama dengan, di soalnya akan sama dengan A per B, berarti 2 per 3 ya. Terus ditambah 2 per 3 per 2 ya. Oke, terus dikurang 2 kali 2 per 3. Jadi kita peroleh berapa nih? 2 dibagi 2 per 3 berarti 3 ya. Terus ini 2 per 3 bagi 2 berarti sepertiga ya. Dikurang ini 4 per 3. Oke, jadi orang 3 tambah sepertiga kurang 4 per 3 berarti min 3 per 3 ya. 3 per 3 1, jadi kita dapat jawabannya 2. Jadi apapun yang kita pilih tentu saja jawabannya akan sama ya. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ya, silakan soal berikutnya.
Oke, sudah ada satu jawaban ya, silakan bisa dicek ulang, kita tunggu yang lain. Oke, sudah ada dua jawaban ya, dan keduanya berbeda ya. Oke, mungkin kita tunggu 2-3 menit lagi untuk yang lain. Yang sudah bisa sambil lalu dicek ya jawabannya. Oke, jadinya ada berapa nih? Ada 3 jawaban ya dengan
dua jauhan berbeda ya. Oke, di sini kalau kita perhatikan kita punya berapa variabel ya. Nah, variabelnya tentu saja ada 4 di sini ya. Terus persamaannya ada berapa nih? Persamaannya ada 2 ya. Jadi kita tembak 2 variabel aja ya. Oke, kalau tidak ada pernyataan antar variabelnya ini berarti kita perlu perhatikan pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa? Kalau mengandung pembagian berarti apa? Kita boleh tembak apa saja sehingga apa? Pembagiannya ini tidak nol ya. Oke, berarti misal apa? Kita tembak P dan Q-nya ya. Kita akan tembak P dan Q-nya. Misal tembak P-nya 0, Q-nya 1 ya. Kalau itu yang kita lakukan maka apa? X-nya akan menjadi apa nih? X-nya sama dengan 2 kali 0 kurang 4 kali 1 ya. Jadinya negatif 4 ya. Oke, X-nya negatif 4. Terus Y-nya berarti berapa nih? 2 kali 1 dikurang 0 ya. Berarti Y-nya kita dapat 2. Berarti kita langsung eksekusi ke soalnya, berarti jadi apa nih? Soalnya menjadi 2 kali negatif 4 kuadrat, berarti 16 ya. Dikurang 3 kali dikurang 3 kali negatif 4 kali 2 ya. Berarti apa? Plus ya. Plus 24 ya. Terus tambah Y-nya 2, berarti 2 kuadrat 4. Jadi bagi dengan X negatif 4 kuadrat berarti 16 dikurang Y-nya 2, berarti 2 kuadrat 4. Berarti kita dapat berapa nih? 32 tambah 24 tambah 4 ya. Dibagi berapa nih? 12. Ya. Berarti dapat berapa nih? 60 ya. Per 12, jadi kita dapat 5 ya. Oke, jadi kita peroleh jawabannya adalah opsi yang ketiga atau 5 ya. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai di situ mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Jadi itu soal keempat, berarti ini masih teknik yang pertama tadi ya. Nah, ini soal SK 2019 ya kalau tidak salah. Tulis saya. Oke, terus kita lanjut nomor 5. Silakan nomor 5.
Oke, belum ada satu jawaban pun ya. Kita tunggu 1-2 menit lagi mungkin. Ya, coba kita cek ya. Nomor ini berarti pakai teknik yang mana nih? Nomor 5. Jadi kalau kita perhatikan apa nih? Soalnya nggak jelas gitu ya. Jawabannya nggak jelas juga ya. Berarti kita pakai teknik yang kedua ya. Kita akan ganti semua variabelnya. Kebetulan di sini cuma ada satu variabel. Berarti kita ganti variabelnya sehingga nanti apa? Kalau bisa kita gantinya sehingga nanti perhitungannya mudah gitu ya. Ya di sini ada akar ya. Berarti harapannya setelah kita ganti x-nya ini nanti akarnya ini hilang ya biar perhitungannya mudah kan ini. Kita bisa ganti x-nya dengan berapa? Dengan 5 ya. Kalau kita ganti x-nya 5 berarti apa? Akar x kuadrat min 9 jadinya berapa? Akar dari 5 kuadrat min 9 ya. Berarti 25 min 9 berarti akar 16 ya. Berarti 4 ya. Oke, berarti dia x akar x kuadrat min 9-nya 4 ya. Jadi dengan demikian apa? Di pembilang kita punya apa? Pembilangnya akan menjadi ganti x-nya dengan 4 ya. Berarti 4 kuadrat 16 dikurang berapa? 4 kali 4 ya. Oh, sorry, 4 kuadrat 25. Kenapa jadi 16 ya? 25 dikurang 4 kali 5, 20 ya. Ditambah 3, ditambah x tambah satunya berarti 6 kali akarnya ini 4 ya. Jadinya berapa nih? 25 kurang 25 tambah 38 tambah 24. Berarti 8 tambah 24, 32 ya. Ya, sedangkan di penyebutnya 25 ditambah 20 ya, ditambah 3, ditambah 5 kurang 1, 4 ya, dikali 4. Ini 25 tambah 20, 45 tambah 3, 48. 48 tambah 16 ya. Jadinya 64.
Jadi yang mungkin apa? Soalnya ini akan menjadi apa? Menjadi 32/64. Jadinya setengah ya. Jadi tinggal kita cek mana yang hasilnya setengah ya. Berarti yang ini 16 per S-nya 58 ya. Berarti ini 2. Tentu saja ini salah ya. Yang kedua berarti akarnya ini 4 ya. Dibagi X tambah 38. Berarti jadinya setengah. Oke, berarti ini calon benar. Kalau tidak ada setengah yang lain berarti ini yang benar ya. Kalau ini sama dengan ini 16 dibagi X kurang 3, 2. Berarti ini 8. Jelas salah ya. Yang ini 4 dibagi 5 kurang 3, 2 ya. Berarti 2. Berarti ini salah. Yang terakhir, X kuadrat plus 9. Ini 25 tambah 9 ya. 34 dibagi 8 ya. 17/4. Tentu saja ini salah. Berarti otomatis yang benar yang opsi kedua. Oke, dan kita selesai. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Ya, kalau tidak ada salah, ini soal OSK 2020 ya. Kemudian tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kita lanjut ke soal berikutnya. Mungkin soal terakhir untuk pertemuan ini ya. Oke, silakan soal berikutnya.
Oke, sudah kelihatan ya. Ya, mungkin ini jadikan apa nih, dikerjakan di rumah aja, dijadikan PR aja. Sepertinya Mas Apri masih ada yang mau disampaikan. Oke, Nanti teman-teman. dicoba. Jadi untuk soal nomor 6 ini teman-teman kerjakan ya. Untuk ini, halo semuanya, kedengaran suara saya ya? Oke. Jadi untuk soal nomor 6 ini teman-teman bisa kerjakan. Nanti hasilnya boleh kirim secara personal ke saya atau teman-teman kirim di grup boleh ya. Untuk soal yang nomor 6. Oke. Saya tanyakan nih untuk yang berapa orang ini ya. Ada 13 orang atau 14 orang ya. Yang 14 orang ini ada ini enggak? Apa namanya? Coba teman-teman screenshot dulu deh. Takut apa Mas Afaf mau ngeluarin ininya. Screenshot dulu. Jadi teman-teman ngerjainnya nanti aja. Sudah ya? Oke. Teman-teman semua, untuk yang 16 ya, 14 orang ini lanjut nggak untuk pembinaannya? Halo? Suara saya kedengaran nggak ya?